Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian dan YPI News, juga News Clan Official. Saudaraku yang dirahmati Allah, pagi kali ini kita membahas Kang Deddy Mulyadi, seorang kepala daerah Gubernur Jawa Barat yang kian hari makin viral, yang diawali keberanian beliau untuk melawan doktrin-doktrin dari keturunan imigran Yaman, ya, yang menyedihkan bangsa Nusantara sebagai jongos keturunan imigran Yaman yang selalu mengagung-agungkan leluhurnya, sementara bangsa pribumi diajak untuk mengagungkan mereka, sehingga banyak sekali orang-orang pribumi yang melupakan leluhurnya demi kabib-kabib Dobolowi. Banyak orang-orang pribumi yang sudah kedoktrin, yang lebih mengagungkan keturunan imigran Yaman daripada keturunan dari leluhurnya sendiri. Ini adalah korban, sekali lagi, korban dari doktrin Ba'alawi dan ajaran Ba'alawi. Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang kita bisa bilang berhasil untuk meyakinkan warga Jawa Barat bahwa ajaran dari oknum-oknum kabib seperti Bahar Semit dan si Rizik itu tidak benar dan harus dilawan, sehingga mampu mengikis doktrin yang sudah meresap di sebagian warga Jawa Barat. Terbukti banyak masyarakat Jawa Barat akhirnya memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Seorang gubernur yang kemudian oleh warganet dibilang rasa presiden. Di akhir video ini akan saya tunjukkan bagaimana seorang Kang Deddy justru didampingi oleh dua orang menteri bagaikan seorang presiden, saudaraku. Ya, biasanya kan yang didampingi menteri, yang ketika dia bicara di depan publik, di kanan kirinya itu ada menteri, itu seorang presiden. Nah, ini gubernur, saudaraku. Gubernur Jawa Barat bicara di depan publik, didampingi oleh dua orang menteri di samping kanan kirinya. Waduh, waduh, ini makin membuat hati yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita idolakan tentunya, hati Ambu Ane Ratna Mustika, bisa tambah nyesek nih dadanya. Yang dikabarkan sekarang lagi ada persoalan dengan suami baru, yang dikabarkan pengen menggugat cerai suami barunya. Wallahu alam bisawab. Ini nggak gibah, saudaraku, ini lagi kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan hikmah di balik peristiwa, ya kan? Karena ini adalah tokoh-tokoh publik yang sudah menjadi milik publik dan banyak hal yang kita bisa pelajari. Anggap saja kita sedang membahas sejarah beliau atau sedikit sejarah beliau, gitu ya. Kita sekarang sudah semakin tahu siapa yang kemudian baik untuk kita teladani. Kang Deddy Mulyadi layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pasca Presiden Prabowo. Banyak orang yang sudah pesen kirim ke saya, tolonglah disinggung bahwa saya, katanya, mencalonkan Kang Deddy sebagai calon presiden yang akan datang. Wah, alasannya ya tentu saja karena mindset, paradigma, visi, misi Kang Deddy Mulyadi yang pro rakyat, yang pingin melestarikan budaya bangsa, pingin melestarikan ajaran-ajaran leluhur. Ajaran leluhur itu banyak yang adiluhung, banyak yang mulia, yang bagus untuk kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat paham. Ya, saudaraku, kita tidak lebih rendah dari mereka. Bangsa kita bangsa hebat. Kita harus percaya diri. Untuk membangun bangsa ini, kita tidak perlu ajaran-ajaran
doktrin dari Habib Topolowi. Harusnya mereka itu keturunan imigran Yaman yang belajar kepada bangsa kita ini, bangsa yang plural, yang majemuk, berbeda-beda keyakinan, budaya, adat istiadat, tapi alhamdulillah kita bisa membangun kedamaian, ketentraman, ya kan? Kita menjadi negara yang layak dicontoh oleh negara-negara lain di dunia ini. Kita harus bangga. Oleh karena itu ketika ada orang yang menyebut ustadz, dirinya disebut ulama, kiai, tapi bermental inlander, bermental jongos dan menjadi budak spiritual keturunan imigran Yaman, tentu harus kita ingatkan, Indonesia lebih baik daripada Yaman, Indonesia lebih baik daripada Tarim, sehingga salah kalau Anda mengagung-agungkan kota Tarim. Kalau Anda melakukan itu hanyalah menunjukkan ketololan Anda, bukti Anda sedang terhipnotis, terpengaruh, terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang nggak benar dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan sebuah berita dari pemberitaan online yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan Anda bahwa yang kita sampaikan itu benar adanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, benar loh, Kang Deddy adalah seorang gubernur rasa presiden. Bagaimana tidak, beliau dengan kerendahan hatinya, keramah tamahannya berhasil mendatangkan menteri, ya. Maksud saya menterinya tertarik untuk ketemu Kang Deddy Mulyadi. Tentu kalian tahu siapa yang dimaksudkan, ya kan? Ya, beliau seorang menteri dari Bapak Prabowo, ya, menteri yang sekarang juga viral sebenarnya, ya. Jadi ini saya bacakan beritanya. Kang Deddy Mulyadi menerima 2 menteri, ya, 2 menteri sekaligus, ya kan, yaitu siapa ini, banyak sekali sih iklannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar nih, banyak banget iklannya. Sampai ketutup beritanya, ya. Ya, jadi KDM terima 2 menteri di kantor Bupati Karawang, bahas agenda strategi mudik dan lebaran, ya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ya kan, menerima kunjungan 2 menteri di kantor Bupati Karawang pada hari Selasa 4 Maret 2025 pada pagi hari. Mereka adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN, yaitu Bapak Nusron Wahid, saudara. Bapak Nusron Wahid itu pernah viral ya, dikritik karena dianggap sebagai muhibin Habib. Ya, wajar. Dan Menteri Perhubungan yaitu Bapak Dudi Purwagandi, mereka membahas sejumlah agenda strategis. Yang membuat masyarakat itu bangga adalah ketika Kang Deddy mempersilahkan 2 menteri itu untuk memberikan sambutan di depan publik, 2 menteri itu malah menolak. Kang Deddy yang akhirnya berbicara sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi rasa presiden, bagaimana tidak? Seorang gubernur didampingi menteri di kanan kirinya. Hebat kan? Hebat banget, bro. Ya, hebat banget. Maka banyak teman-teman yang nge-DM saya, kirim pesan, baik itu di WhatsApp maupun di media sosial lain, ya, agar saya terus menyampaikan berita bahwa Kang Deddy Mulyadi itu saat ini adalah salah satu tokoh. Mungkin banyak tokoh lain, ya, tapi yang saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, masukan dari teman-teman, Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu tokoh yang layak untuk dicalonkan presiden akan datang pasca Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, saya lanjutkan. Pemimpin Provinsi Jawa Barat yang berkantor di Pemkat Karawang hari ini menerima, ya,
menerima kedatangan Pak Menteri, Pak Nusron dan Menteri Perhubungan ya tadi ya. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah persiapan arus mudik dan balik Lebaran. Ya, kemudian ya betul, nanti kan kalau sudah tiba Idul Fitri ya hari raya, itu memang yang harus diperhatikan adalah arus mudik dan arus balik ya saudaraku ya. Kemudian pemerintah Jawa Barat berencana memberikan kompensasi kepada para pekerja jalanan agar menghentikan aktivitas mereka selama 2 minggu guna mendukung kelancaran lalu lintas. Wah, bener tuh ya. Mungkin yang termasuk pekerja jalanan ya diantara para pengamen ya, manusia silver gitu ya, dan lain-lain lah ya. Mudah-mudahan lancar untuk arus mudik dan arus balik di Idul Fitri tahun 2025. Saudaraku, Kang Deddy menyampaikan ini, kami ingin memastikan perjalanan mudik berjalan lancar, maka dari itu kami akan memberikan kompensasi kepada para pekerja di jalanan agar mereka tidak beraktivitas selama 2 minggu, jelas Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, selain itu, pemerintah juga merancang strategi untuk meningkatkan kenyamanan transportasi darat, laut, dan udara tentunya. Ya tentu bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kembali transportasi operasional bandara, ya, operasional Bandara Kertajati sebagai bagian dari peningkatan layanan transportasi udara. Nih katanya Kang Deddy nih, kami berkomitmen menciptakan sistem transportasi yang nyaman bagi semua kalangan. Salah satunya dengan menghidupkan kembali Bandara Kertajati, kata Kang Deddy. Luar biasa ya, kita dukung sepenuhnya untuk warga Jawa Barat tuh. Ya tidak hanya untuk warga Jawa Barat tuh, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Maka kami berharap ya Kang Deddy ini dicontoh oleh pemerintah daerah lain, dicontoh oleh kepala daerah lain. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam video kita, ada warga-warga dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Papua, Sulawesi, ya dan lain-lain di daerah Indonesia itu komentar di kolom komentar di channel YouTube saya. Apa katanya? Pengen punya seorang gubernur, seorang kepala daerah seperti Kang Deddy Mulyadi yang di dalam pengelolaan pemerintahan siap melakukan efisiensi anggaran. Ya, seperti misalnya nggak usah beli mobil dinas. Mobil dinas itu banyak sudah di tahun sebelumnya. Bupati, gubernur sebelumnya sudah ada mobil dinas. Jadi nggak usah anggarkan. Pangkas, bukan memangkas dalam arti tidak dibuat, anggarannya dialihkan. Jadi anggaran dialihkan ke program yang lebih prioritas, yang lebih punya manfaat lebih banyak kepada rakyat. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali inginnya para kepala daerah itu mencontoh Kang Deddy yang open management. Beliau membuat konten-konten yang edukatif, menunjukkan kinerja, kegiatan. Jadi salah kalau ada seseorang yang tidak suka dengan Kang Deddy lalu menyebut Kang Deddy konten. Enggak lah. Kang Deddy adalah gubernur Jawa Barat, bukan gubernur konten. Kalau kemudian kegiatan beliau itu dibuat konten, itu memang seharusnya. Saya adalah salah satu orang yang berharap selalu begitu. Supaya apa? Rakyat. Supaya ngerti yang dilakukan oleh pemimpinnya. Rakyat, warga supaya paham. Kegiatan apa, giat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Seperti itu. Ya seharusnya begitu. Jangan kemudian kamu ngomong, wah ini untuk pencitraan, ini untuk branding. Ya, sudah seharusnya. Ya sudah seharusnya seorang pemimpin harus bercitra baik, harus memberi contoh dan keteladanan. Goblok kamu kalau yang nuduh aneh-aneh. Ya memang seharusnya seorang pemimpin harus bercitra baik, kan begitu. Gimana sih ente nih ya? Jadi saudaraku, kita dukung. Dan saya selalu berharap Kang Deddy lebih banyak lagi membuat konten-konten edukatif dari kegiatan di pemerintahan supaya masyarakat terdidik,
supaya melek ngerti bagaimana sih sulitnya menjadi seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin harus memperhatikan semua aspek kehidupan warganya, ya, mulai aspek pendidikan, sosial budaya, ya, bencana, dan semua aspek yang mungkin orang awam belum terpikir sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kalau dulu ada mantan istri Kang Deddy membuat cerita-cerita yang nggak bener, yang sekarang kebukti, ya kan? Kalau Kang Deddy dulu dituduh tidak memberikan nafkah lahir dan batin, nggak mungkin, nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena kepada rakyatnya saja beliau ngasih nafkah lahir dan batin, dia kasihkan untuk rakyat. Sehingga di dalam konferensi pers Kang Deddy pernah menyampaikan, pada usia beliau ini sudah saatnya tidak hanya memikirkan dapur pribadi, tapi sudah waktunya memikirkan dapur rakyatnya. Kan begitu, saudaraku. Oleh karena itu, kami sangat mendukung apa yang sudah disampaikan Kang Deddy di dalam kampanye-kampanye beliau yang benar-benar mengedukasi masyarakat agar masyarakat kita punya rasa percaya diri, punya rasa independen, merdeka, ya, tidak menjadi budak spiritual keturunan imigran Yaman, Habib-Habib Dobolowi itu, ya. Jadi nggak benar kalau Kang Deddy akan menciptakan kemusyrikan seperti yang dibilang oleh ustadz pendukung Muhyiddin budak Ba'alawi. Tidak benar kalau Kang Deddy akan menciptakan kemusyrikan seperti yang dituduhkan oleh Bahar Smith. Nggak benar kalau Kang Deddy akan kemusyrikan seperti yang dituduhkan oleh si Rizik Syihab. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini harus kita selalu suarakan. Jangan sampai orang-orang pribumi malah mengagung-agungkan keturunan imigran Yaman hanya gara-gara orang pribumi percaya bahwa keturunan imigran Yaman itu adalah keturunan Nabi. Padahal dia bukan keturunan Nabi, tapi berdasarkan ilmu tes DNA dia keturunan Yahudi Askenazi. Itu loh. Tapi sayang, masih ada saja sampai detik ini Muhyiddin, ya, bahkan ada tuh tetangga saya sampai mendatangi saya itu ngomong jangan saya terus membuat konten, ya, lalu dia bilang bagaimana kalau ternyata benar-benar Habib keturunan Nabi. Saya bilang seandainya dia benar-benar keturunan Nabi pun kita mengingatkan dalam kebaikan, karena Habib itu bukan keturunan Nabi. Seandainya benar keturunan Nabi ya nggak ada masalah, kan begitu, nggak ada masalah. Bukankah Nabi Muhammad sudah pernah mencontohkan bahwa di dalam hadis beliau seorang ahlul bait, yaitu putrinya sendiri, seandainya anaknya beliau mencuri, Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad yang akan memotong tangannya. Nah, betul kan? Iya, itu udah viral. Seandainya Fatimah Zahra putri beliau mencuri, Nabi Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Ya, apalagi cuma curiah Nabi, ya kan? Kita tetap menghormati sebagai manusia, tetapi dia tidak bebas hukuman, tidak dijamin surga. Kalau dia berdosa, penuh dosa, ya masuk neraka, juga dihukum, ya, seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi, ya. Jadi kalau ada Habib teriak-teriak di pengadilan mengaku sebagai cucu Nabi supaya dikasih keringanan, ya nggak boleh, tetap aja dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kan begitu, saudaraku yang dirahmati Allah. Ya mohon maaf, saya harus menyampaikan kebenaran, walaupun mungkin bagi Muhyiddin sangat menyakiti, tapi saya nggak bermaksud menyakiti hatimu, sayangku. Saya itu nggak membenci siapapun loh. Ini benar-benar murni untuk edukasi, saudaraku. Dan mudah-mudahan punya nilai rekreasi. Makanya sedikit-sedikit saya senyum. Senyum itu sedekah. Supaya apa? Supaya menghibur kalian semuanya, saudaraku yang dirahmati Allah, ya kan? Nah, itu loh yang penting. Jadi, saudaraku, pemerintah berharap langkah-langkah ini dipastikan arus mudik tahun 2025 lebih aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat. Nah, betul kan? Kita dukung apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika
bertemu dan didampingi oleh dua menteri yang tadi sudah saya sebutkan, ya kan. Jadi memang semuanya butuh proses, ya, sabar saudaraku yang dirahmati Allah, kan begitu. Jadi memang Kang Deddy ini sangat fenomenal sekarang, karena ini anggap aja sebagai karma baik beliau, ya. Beliau yang selalu berjuang untuk masyarakat, ya, sampai kemudian istrinya sendiri merasa dianaktirikan gitu loh sampai menggugat cerai. Maka Masya Allah, saya sangat berharap masyarakat yang lain sadarlah bahwa Kang Deddy tidak seburuk yang diceritakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, nih saya akan tunjukkan detik-detik Kang Deddy, ya, didampingi oleh dua menteri, ya. Tadi sudah saya janjikan saya akan menyampaikan bagaimana Kang Deddy, astagfirullahaladzim, ada insiden saudaraku, sorry. Hai, astagfirullahaladzim, sabar ya, ada insiden rupanya. Gak apa-apa, ini bagian dari dinamika. Saking semangatnya saudaraku, ya, saking semangatnya sampai kesenggol-senggol, ya, sampai jatuh-jatuh gitu, ya. Baik, saya akan tunjukkan video ketika Kang Deddy didampingi oleh para menteri, ya. Nih. Menjadi bandara yang bisa melayani kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nanti tadi kita sudah menyampaikan beberapa strategi yang dibuat, termasuk mengoptimalkan Bandara Kertajati untuk perjalanan umroh dan haji. Kita berencana membuat asrama haji dan umroh di Kertajati, dan kami sudah merintahkan Sekda untuk membuat rencana pembiayaannya. Dan selanjutnya juga kita ingin bus yang di Kerawang segera bisa melayani masyarakat karena stasiunnya sudah ada sejak lama tetapi belum beroperasi juga. Dan hari ini atas dorongan dari Menteri ATR BPN dan Menteri Perhubungan, kita ingin segera, ya, beroperasi dengan berbagai perizinan, kelengkapan. Pemerintah provinsi memberikan supporting, termasuk dua jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bekasi. Intinya itu. Soal banjir, banjir kanal tinggal saya sudah kasih solusi. Kalau direlokasi kayaknya susah warga ini. Solusinya adalah saya akan bangunkan rumah dengan tinggi dari lantainya 2,5 meter. Jadi rumahnya rumah luar biasa. Beliau didampingi dua menteri, itu kanan kirinya itu Pak Menteri kan? Coba lihat itu. Kelihatannya boleh tembok, boleh bambu, boleh kayu. Nanti kita siapin desain arsitekturnya sehingga ketika pun banjir mereka sudah bisa menyesuaikan diri, ya. Dan warganya setuju, tadi saya sudah nanya. Berikutnya yang mudah-mudahan Kementerian PU segera membangun bendungan Cibeet dan bendungan Cibeet untuk mengurangi banjir di Bekasi. Semua hal yang menyangkut bencana akan kita tangani. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi akan kita kerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Termasuk jembatan, ya, saya sudah sebentar lagi dipasang jembatan beliknya, sudah hitung 70 miliar kebutuhannya untuk bangun jembatan baru. Dan termasuk hari ini saya sudah Keren. Serius ini, serius. Gubernur rasa presiden. Ya, didampingi dua menteri loh, ya, di kanan kirinya, ya. Keren banget ini, ya. Ya Allah, kita berharap ini mudah-mudahan bisa jadi presiden, ya. untuk mengidentifikasi jembatan tua. Tahun depan dibangun semuanya, tidak lagi jembatan ambruk di tengah jalan, di tengah perjalanan karena usianya sudah tua. Yang untuk kasih itu oh iya, nih. Hari Selasa depan kita akan melakukan rapat koordinasi para bupati, wali kota seprovinsi Jawa Barat bersama Menteri ATR BPN untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan yang paling besar
Ya, luar biasa. Pak Menteri silakan. Jadi Pak Menteri itu tadi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tapi beliau memilih diam, berserah kepada Kang Deddy. Hebat kan? Layak jadi presiden ini beliau. Hilangnya perkebunannya, hilangnya sawah, sudah itu penyebab banjir, ya. Enggak lah, kalau bantuan sembako itu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan, yang perlu diperlukan adalah masa depan. Karena kebiasaan kita setiap bencana longsor, setiap banjir selesai di bantuan sembako. Saya nggak mau itu, ya. Tapi hari ini ada jembatan yang ambles Pak, itu Sudah saya sampaikan tadi. Anda Bang juga baca TikTok saya. Jam 6 pagi saya udah posting. Ya, oke. Udah tadi udah dijawab. Kasih jalan ya. Gimana yang kereta kata taruh Mengharukan saudaraku, luar biasa. Terima kasih ya. Didampingi oleh Dua Menteri. Sampai ketemu Selasa. Keren. Masya Allah, ini lo gak percaya. Nih, bener kan? Luar biasa saudaraku yang dirahmati Allah. Kang Deddy menghormati kedua menteri di samping kanan kirinya. Lalu beliau memberi kesempatan kepada Pak Menteri tadi. Ya, Pak Menteri Perhubungan dan Menteri Pertanahan, Pak Nusron. Ya, tapi apa beliau karena menghormati Kang Deddy, ini berarti saling menghormati. Karena kedua menteri tadi menghormati Kang Deddy, beliau menolak untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Percaya kepada Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Ya, jadi saya tidak salah nih kalau saya menyampaikan pesan teman-teman, komentar teman-teman bahwa Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar ya rasa presiden. Gubernur rasa presiden ya Kang Deddy Mulyadi nih, didampingi dua menteri. Lo jarang lo momentum seperti itu, jarang adegan kayak gitu itu, kecuali Kang Deddy Mulyadi. Ayo coba buktikan, tunjukkan kalau ada gubernur lainnya bicara didampingi dua menteri dan dua menteri itu dikasih kesempatan memberikan sambutan, bicara menolak bicara, dipercayakan kepada Kang Deddy untuk menghormati Kang Deddy Mulyadi. Ayo, nggak ada nih, nggak ada. Saya sudah tracking, saya sudah cari informasi mana sih gubernur selain Kang Deddy ketika memberikan sambutan penjelasan kepada publik didampingi dua menteri kanan kirinya. Oke? Itu satu. Yang kedua, ketika didampingi dua menteri, Kang Deddy memberi kesempatan kepada kedua menteri, tapi kedua menteri ini menghormati Kang Deddy, tidak mau menerima kesempatan untuk menyambut. Ya, dia mempersilakan Kang Deddy. Habis itu, setelah selesai sambutan yang diberikan untuk publik, ya, beliau mengantar Pak Menteri ke mobilnya. Ya, luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira itu ya yang kita bisa sampaikan. Nah, gimana nih pendapat Anda? Tentu saja kalau pengikutnya Muhyiddin, si Habib Balawi, pengikutnya keturunan imigran Yaman yang sekarang belum tercerahkan, nggak suka adegan itu. Kalau saya suka terus terang. Dan saya bangga dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya berharap ini Kang Deddy sebagaimana yang diharapin oleh warganet jadi presiden yang akan datang, ya. Dan jarang-jarang loh, mana ada seorang gubernur di dalam kampanye itu jelas-jelas menyuarakan melawan ajaran-ajaran sesat dari keturunan imigran Yaman. Nggak ada yang seberani Kang Deddy. Tapi Kang Deddy benar-benar menyampaikan, itu udah viral di media sosial, bahwa banyak orang-orang kita, orang-orang pribumi lebih mengagungkan leluhur keturunan pendatang daripada keturunan dari leluhurnya sendiri. Kan aneh. Begitu loh ya saudaraku, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon ampun ya.
Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa Anda petik dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya sebentar lagi live lagi lah. Yang nganggur sih saudara, ya tunggu ya. Saya akan live lagi dengan tema yang berbeda. Saya persiapan dulu. Merdeka!